Kayaknya sih Virgon mungkin kayaknya langsung anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Hari ini ada uploadan laporan, besoknya itu langsung diambil anaknya. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Sengkarut masalah dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli hingga kini masih menjadi topik paling panas di jagat maya. Lini masa semakin riuh ketika terungkap bahwa sosok pria yang mengaku sebagai duda ternyata masih terikat pernikahan sah, lantaran sang istri tak pernah diceraikan. Situasi ini membuat posisi Inara kian terpojok. Laporan dugaan pelanggaran pasal perzinahan yang diajukan Mawa bukan hanya menyeret nama Inara, tetapi juga menimbulkan dampak besar pada keluarganya. Virgon, mantan suami Inara, dikabarkan langsung dibuat cemas memikirkan kondisi psikologis anak-anak mereka. Tak ingin mengambil risiko, Virgon pun bergerak cepat. Ia membawa anak-anak menjauh sementara Inara tengah berhadapan dengan proses hukum yang semakin memanas. Eva Manurung menambahkan bahwa ada kemungkinan besar Virgon akan berusaha mengambil kembali hak asuh anak, mengingat kekhawatiran yang terus menghantui dirinya terhadap situasi yang kini menimpa Inara. Kayaknya sih Virgon mungkin kayaknya hak asuh anak kayaknya mau dicoba ambil tuh. Kayaknya ya, karena kan ya kayak gini kan modelannya gimana? Terkait lihat kondisi sekarang ya, berarti. Lihat situasi dan kondisi, tapi nanti kita lihat aja ya kan, apa dan bagaimana. Mudah-mudahan dulu kan dia berani keluar dari rumah itu, dia kasih tempat itu biar anak-anak nyaman. Ada mamanya di situ. Terus juga kita bisa juga boleh datang lihat kan gitu. Nah, kalau sekarang kayaknya anakku gimana ya? Dia, ntar ya gue bawa dulu anak-anak kan gitu kan. Karena lu lagi ada urusan, tapi tunggu keluar dulu urusannya apa bagaimana. Dalihnya apa? Ya itu kan kuat dalihnya. Berarti bukan contoh yang baik untuk anak-anak. Ini juga saya banyak baca apa namanya? Enggak, biologis anak-anak, terus ininya anak-anak, perkembangan anak-anak, ininya anak-anak. Apa sih yang kalau ini begini? Jadi aku banyak buka apa namanya? Google. Bagaimana menghadapi kondisi anak-anak yang punya tekanan, apa segala macam. Jadi kayak orang belajar kuliah lagi. Anak-anak nggak diperkenankan, makanya dijagain kan. Berarti untuk sosmednya mungkin untuk sosmednya anak-anak mungkin dibatasi, kan bisa kunci. Di lain sisi, publik juga dikejutkan oleh beredarnya rekaman CCTV dari rumah Inara Rusli yang disebut-sebut menjadi bukti kunci Wardatina Mawa dalam menyeret Inara dan Insanul Fahmi ke jalur hukum. Munculnya rekaman ini tak hanya memanaskan suasana, tetapi juga menimbulkan teka-teki baru yang makin memperlebar kisruh persoalan mereka. Pasalnya, tudingan bahwa rekaman CCTV tersebut dibocorkan oleh Virgon, mantan suami Inara, sempat mencuat dan viral di media sosial. Banyak yang berspekulasi bahwa sebagai mantan suami yang masih memiliki hak untuk memantau anak-anaknya, Virgon memang memiliki akses terhadap sistem CCTV di rumah Inara. Dugaan itulah yang membuat publik cepat menghubungkan dirinya dengan tersebarnya rekaman tersebut. Namun, melalui ibundanya, Eva Manurung, Virgon membantah keras rumor itu. Eva menyampaikan bahwa putranya telah bersumpah tidak pernah sekalipun membocorkan rekaman tersebut kepada siapapun. Ya memang bukan Virgon, dari awal juga saya tanya sampai bonyok, mami aku nggak ada, sumpah aku nggak ada. Lah Virgon kan itu rumahnya Virgon, itu kan anak-anaknya Virgon, di situ juga dia mengalah keluar dari rumah kan supaya anak-anak nyaman kan gitu. Nah kalau akses
Anakku nggak mungkin orang itu. Orang Virgon itu ngambil anaknya setelah ke blow up, ya terus baru dia ngambil anaknya. Lu gue lihat lagi kayak begini, maaf ya anak-anak gue bawa dulu gitu. Dia nggak tahu sama sekali. Dia tuh tahu ya, sama dengan aku. Dia hari ini ada uploadan laporan, besoknya itu langsung diambil anaknya. Aku pun tahu besokan pas dia ngambil anaknya itu gitu loh. Aku lagi gini-gini, sampai aku. Selain itu, warganet kembali dibuat gempar. Lini masa mendadak gaduh ketika nama Inara Rusli kembali menjadi pusat sorotan. Kali ini karena munculnya rumor mengejutkan yang menyebut dirinya diduga tengah hamil. Isu tersebut mulai mencuat tak lama setelah Inara kembali tampil di ruang publik bertepatan dengan momen ketika Insanul Fahmi secara terbuka mengungkapkan hubungan mereka di hadapan publik. Kabar ini langsung memantik reaksi beragam. Banyak yang bertanya-tanya mengenai kebenaran rumor tersebut, apalagi kemunculannya berbarengan dengan kisruh hukum yang sedang menjerat Inara. Di sisi lain, sebagian warganet menilai isu itu hanya spekulasi liar yang terbentuk karena tekanan konflik yang sedang memanas. Meski belum ada klarifikasi apapun dari pihak Inara, rumor ini tetap menyulut kehebohan baru yang membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Enggak ini ya, enggak ikut campur, enggak ini. Mau apapun yang terjadi, kan saya berkali-kali bilang dia mau berenang di laut Arafura kek, mau berenang di terserah dia kan itu ininya dia ya. Yang jelas sekarang ini ya kita berani berbuat terus berani bertanggung jawab gitu aja. Dengan segala konsekuensinya. Untuk kalian juga cewek-cewek yang ada di luar sana, ini bukan hanya untuk seseorang aja ditujukan, ya buat kalian ketika kalian diajakin nikah siri, ya padahal dia katanya nggak punya istri, nggak punya, jangan mau. Rugi. Kalian punya anak juga nggak bisa nuntut apa-apa, ngapain? Ya kan? Hanya sekedar ngejar nafsu, istilahnya, ngerti nggak? Ya. Maaf, minta maaf lagi. Sekali lagi, saya minta maaf ya. Secara umum. Saya wanita. Saya kenal laki-laki. Saya nggak pengen nikah. 1000 kali dia bilang, aku sudah talak. Tanya dong, mana surat talaknya? Talaknya berapa? Tolong dong perkenalkan saya sama orang tuamu. Dapat orang tua. Mana temen-temenmu nongkrong? Mantan istrimu siapa? Kan detail dong. Iya. Modelnya kayak dia tuh pasti detail banget kan. Sama-sama berperan sebagai seorang ibu, Mercy Lubis ibunda Inara akhirnya angkat bicara mengenai kasus yang menjerat putrinya. Meski tak berbicara secara gamblang di depan publik, sikapnya terlihat jelas. Ia seakan pasang badan demi melindungi Inara dari berbagai isu panas yang terus bermunculan. Hal ini turut dibenarkan oleh Ozi Saputra, kerabat dekat keluarga, yang menyampaikan bahwa Mercy tak tinggal diam melihat anaknya dihujani tuduhan dari berbagai arah. Menurut Ozi, Mercy dengan tegas menyatakan bahwa Inara bukanlah pihak yang bersalah. Ia menegaskan bahwa putrinya tidak mungkin disebut berselingkuh, apalagi melakukan tindakan yang lebih berat karena menurut penuturan keluarga, Inara dan Insanul Fahmi disebut telah menjalani pernikahan siri terlebih dahulu. Dia menikah gitu, maksudnya menikahnya dalam itu agama kan sah gitu. Jadi kalau dibilang berzina, berzina mananya gitu ya kan. Cuman ya tadi itu kenapa saya suka bilang kan, makanya kalau misalnya kawin itu, kenapa kawin itu harus disiarkan? Karena untuk menghindar dari fitnah. Karena dia, kenapa dia memilih, ini menurut aku ya, kenapa dia memilih kawin siri itu mungkin karena pertama dia kan public figure, jadi dia mau, takutnya nanti gini, takut nggak cocok di tengah jalan, tentu bubar kan. Mungkin itu kali ya, kenapa pilihannya seperti itu. Tapi aku dengar-dengar ya, justru keluarga laki-lakinya tuh tahu ya, maksudnya mereka menikah gitu. Makanya kenapa Inara tuh merasa nyaman gitu. Ya kan, jadi kayaknya nggak ada yang dikhawatirkan gitu loh, gitu. Jadi dan di Islam itu juga itu nggak ada kawin siri gitu loh. Kawin ya kawin, yang penting
ada saksi, cuman nggak diakui negara aja gitu ya kan. Makanya aku bilang sama ini, maksudnya ya buat kalian semua lah yang suka nikah siri ini hati-hati banget gitu loh. Karena apa? Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam daripada pembunuhan ya kan. Nah jadi kalau kawin ya kawin gitu loh. Mau istri kedua, ketiga nggak masalah. Karena apa? Di Islam kan dibolehkan gitu ya kan. Begitu lagi. Ya bukan berarti gak ada alasan ya, karena orang kan kawin lagi itu kan pasti dia ada alasannya kenapa gitu ya kan. Karena omku sendiri juga ada istrinya yang 3 tapi ada alasannya kenapa gitu ya kan. Kalau saya sih bukan nasihat buat Inara aja ya, buat para perempuan-perempuan di seluruh Indonesia maupun di mancanegara, kalian jangan mau nikah siri ya, karena nanti yang rugi di kalian sendiri gitu. Jangan enak, maksudnya jangan nikmat sesaat tiba-tiba kalian ini gitu loh, rugi selamanya. Kenapa? Nanti pembagian warisan kalian nggak dapet ya kan, tiba-tiba lu ditinggalin gitu aja, ya nggak bisa disalahin juga yang laki-laki, jangan gitu loh. Jadi jangan mau kawin siri, karena kawin ya kawin mesti disyiarkan, karena supaya jangan timbul fitnah. Meski kini berstatus sebagai terlapor, Inara juga mengambil posisi sebagai pelapor dalam perkara lain. Ia bersama Mawa sama-sama melayangkan laporan terhadap Insanul Fahmi, suami Mawa, yang dianggap harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Pelaporan itu bukan sekedar formalitas, melainkan bentuk dorongan agar Insanul benar-benar menghadapi konsekuensi sesuai aturan pidana yang berlaku. Tujuan mereka jelas, agar proses hukum berjalan tanpa tebang pilih dan Insanul mendapatkan sanksi yang setimpal apabila terbukti bersalah. Lebih mengejutkan lagi, Wardatina Mawa memilih langkah yang tidak mudah. Ia dikabarkan menunda proses perceraiannya dengan Insanul Fahmi demi memastikan perkara pidana yang dilaporkannya tetap berjalan tuntas. Keputusan itu menunjukkan bahwa Mawa ingin proses hukum terhadap sang suami diselesaikan terlebih dahulu sebelum ia menutup seluruh bab perjalanan rumah tangga mereka melalui perceraian. Oke, untuk laporan kami memang sudah kita lakukan kemarin pemeriksaan sebagai pelapor oleh Ibu Mawa. Dan sementara kami masih menunggu lagi apabila dibutuhkan keterangan-keterangan berikutnya. Terhadap kasus yang kami laporkan ini memang baru panggilan pelapor saja. Untuk saksi terhadap saudara IF dan saudari IR memang belum dipanggil karena masih memenuhi saksi-saksi dari kami dulu pastinya. Yang kami laporkan untuk saat ini 284, tapi kami tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan terhadap pasal lainnya. Iya, memang sampai detik ini belum ada talak dari saudara IF kepada Ibu Mawa. Memang belum ada. Untuk saat ini masih menunggu, kita fokus untuk supaya laporan ini berjalan dengan tepat itu dan untuk segera diproses terhadap terlapor. Memang untuk saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak IF maupun IR. Pun ada permintaan maaf itu dari pihak Ibu Mawa ingin tetap untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berlangsung. Meskipun mungkin dimaafkan ya, tapi tetap proses hukum dilanjutkan. Kalau maaf secara manusiawi mungkin Ibu Mawa memaafkannya, tapi bahwa proses hukum itu berjalan ya harus tetap berjalan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.